Pernah nggak sih kamu merasa gaji kamu sebenarnya cukup, tapi entah kenapa selalu habis? Atau mungkin kamu pernah berpikir, nanti aja deh ngatur keuangan, masih muda, tapi tiba-tiba sekarang kamu sudah di usia yang seharusnya stabil. Dan kenyataannya malah jauh dari kata aman. Yang lebih mengejutkan, hampir semua orang melakukan kesalahan keuangan. Bukan cuma sekali, tapi berulang di setiap fase hidupnya. Dan parahnya lagi, kesalahan ini sering dianggap normal. Kalau kamu tidak sadar dari sekarang, kamu bisa mengulang kesalahan yang sama sampai tua. Jadi sebelum kita mulai, pastikan kamu klik tombol subscribe sekarang juga ke channel Bincang Finansial. Karena di channel ini kita akan bahas hal-hal penting tentang uang, mindset, dan cara membangun masa depan finansial yang lebih baik. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bayangkan hidup kamu seperti sebuah perjalanan panjang. Di usia 20-an, kamu baru mulai jalan. Di usia 30-an, kamu mulai berlari. Di usia 40-an, kamu mulai memikirkan arah. Dan di usia 50 ke atas, kamu berharap sudah sampai tujuan. Tapi masalahnya, banyak orang berjalan tanpa peta. Mereka bergerak, tapi tidak tahu arah. Dan itulah kenapa kesalahan keuangan terus terjadi. Usia 20-an terlalu santai dengan waktu. Di usia 20-an, hidup terasa seperti baru dimulai. Kamu baru lulus, mulai bekerja, mulai punya penghasilan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kamu merasakan kebebasan. Tidak ada lagi yang mengatur kamu seperti dulu. Tidak ada lagi batasan yang ketat. Dan justru disinilah, banyak orang mulai salah langkah. Karena merasa masih punya waktu yang panjang, banyak yang memilih untuk santai. Mereka berpikir, masih muda. Nanti aja seriusnya. Sekarang nikmatin hidup dulu. Ngapain mikirin masa depan, yang penting happy sekarang. Padahal tanpa disadari, keputusan kecil di usia ini akan berdampak sangat besar di masa depan. Kesalahan pertama, tidak mulai menabung dan investasi sejak dini. Banyak yang menunggu gaji besar dulu baru mulai menabung. Padahal yang terpenting bukan jumlahnya, tapi kebiasaannya. Bayangkan dua orang, yang satu mulai investasi kecil-kecilan di usia 22, yang satu lagi menunda sampai usia 30. Perbedaannya bukan cuma angka, tapi waktu yang bekerja untuk mereka. Karena dalam keuangan, waktu adalah senjata paling kuat. Semakin lama uangmu bekerja, semakin ringan usaha yang kamu butuhkan. Tapi sayangnya, banyak yang justru menyia-nyiakan waktu emas ini. Kesalahan kedua, gaya hidup lebih besar dari penghasilan. Begitu gajian, langsung habis. Bukan untuk kebutuhan, tapi untuk gaya hidup. Ngopi mahal hampir setiap hari. Nongkrong tiap akhir pekan. Beli barang karena lagi tren. Upgrade gadget walaupun yang lama masih bagus. Semua dilakukan bukan karena butuh, tapi karena ingin terlihat setara dengan orang lain. Tanpa sadar, kamu mulai hidup untuk impresi, bukan untuk masa depan. Dan ini jebakan yang sangat halus. Karena terasa normal, semua orang melakukannya. Padahal, inilah yang membuat banyak orang terjebak di kondisi yang sama selama bertahun-tahun. Kesalahan ketiga, tidak punya dana darurat. Di usia 20-an, kebanyakan orang merasa hidupnya aman. Masih sehat, masih kuat, belum punya banyak tanggungan. Tapi justru karena itu, mereka tidak siap ketika sesuatu terjadi. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kebutuhan tak terduga lainnya. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil bisa berubah jadi krisis besar. Dan akhirnya, terpaksa berhutang. Kesalahan keempat, tidak belajar tentang keuangan. Ini mungkin yang paling sering diremehkan. Kamu bisa menghabiskan berjam-jam scrolling media sosial, tapi tidak meluangkan waktu 30 menit untuk belajar cara mengelola uang. Padahal, satu keputusan finansial yang benar bisa mengubah hidupmu selamanya. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa keuangan adalah skill. Dan seperti skill lainnya, kalau tidak dipelajari, kamu akan tertinggal. Kesalahan kelima, terlalu fokus pada kesenangan jangka pendek. Hiburan, lifestyle. Semuanya terasa penting sekarang. Tapi sedikit sekali yang benar-benar memikirkan jangka panjang. Padahal, hidup bukan cuma tentang hari ini. Apa yang kamu lakukan di usia 20-an akan menentukan bagaimana hidupmu di usia 30 dan 40 nanti. Kesalahan keenam, tidak membangun sumber penghasilan tambahan. Di era sekarang, peluang itu sangat banyak. Bisa dari internet, skill, atau bahkan hobi. Tapi banyak yang memilih nyaman dengan satu gaji. Padahal, satu penghasilan itu rapuh. Kalau hilang, semuanya ikut hilang. Dan yang paling sering terjadi, kesalahan ketujuh, tidak menyadari bahwa waktu sedang berjalan cepat. Hari terasa lama, tapi tahun berjalan sangat cepat. Tiba-tiba, kamu sudah di usia 25, lalu 27, lalu 29, dan tanpa terasa, kesempatan terbaik sudah mulai lewat.
Di usia 20-an, kamu sebenarnya tidak dituntut untuk langsung sukses. Tapi kamu dituntut untuk tidak salah arah. Karena arah jauh lebih penting daripada kecepatan. Kamu boleh berjalan pelan, tapi pastikan kamu berjalan ke arah yang benar. Karena kalau dari awal sudah salah, semakin cepat kamu berjalan, semakin jauh kamu tersesat. Usia 30-an, terjebak tanggung jawab dan ilusi kemapanan. Masuk usia 30-an, hidup mulai terasa berbeda. Kalau di usia 20-an kamu masih mencari arah, di usia ini, kamu mulai merasa harus sudah sampai. Banyak yang mulai menikah, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Dari luar, terlihat mapan. Tapi di dalam, seringkali tidak sekuat yang terlihat. Karena di fase ini, banyak orang tidak benar-benar naik level, mereka hanya menaikkan gaya hidupnya. Dan disinilah, kesalahan keuangan mulai jadi lebih kompleks dan lebih berbahaya. Kesalahan pertama, terlalu banyak cicilan yang dianggap normal. Di usia 30-an, kata cicilan jadi bagian dari hidup. Rumah dicicil, mobil dicicil, furniture dicicil, bahkan gaya hidup pun ikut dicicil lewat kartu kredit. Awalnya terasa ringan, karena semuanya dibagi per bulan. Tapi tanpa sadar, kamu sedang menggadaikan masa depanmu. Setiap bulan kamu bekerja, bukan untuk membangun kekayaan, tapi untuk membayar keputusan masa lalu. Dan yang lebih berbahaya, semua itu terasa wajar, karena hampir semua orang melakukannya. Padahal, ketika penghasilan terganggu sedikit saja, semua sistem itu bisa runtuh dalam sekejap. Kesalahan kedua, merasa sudah aman padahal belum benar-benar siap. Ini adalah ilusi yang sering terjadi. Karena sudah punya pekerjaan tetap, sudah punya penghasilan stabil, sudah punya rumah meskipun kredit, maka muncul perasaan, aku sudah aman. Padahal, apakah kamu punya dana darurat yang cukup? Apakah kamu punya investasi yang bisa menopang hidup? Apakah kamu punya rencana jelas untuk 10-20 tahun ke depan? Kalau jawabannya belum, maka sebenarnya kamu belum aman. Kamu hanya terlihat stabil, tapi rapuh. Kesalahan ketiga, tidak punya perencanaan jangka panjang. Banyak orang bekerja keras di usia 30-an, berangkat pagi, pulang malam, lembur, mengejar target, naik jabatan. Tapi ketika ditanya, berapa target tabunganmu 5 tahun lagi? Kapan kamu ingin bebas finansial? Apa strategi kamu untuk pensiun? Banyak yang tidak punya jawaban. Karena mereka sibuk berlari, tapi tidak tahu kemana. Padahal, kerja keras tanpa arah hanya akan membuat kamu lelah, bukan kaya. Kesalahan keempat, mengandalkan satu sumber penghasilan. Di usia ini, tanggungan sudah semakin banyak. Ada pasangan, ada anak, ada kebutuhan yang terus bertambah. Tapi ironisnya, banyak yang masih hanya mengandalkan satu gaji. Mereka berharap semuanya akan baik-baik saja. Padahal dunia tidak selalu stabil. Perusahaan bisa bangkrut, posisi bisa tergantikan. Kondisi bisa berubah kapan saja, dan ketika satu-satunya sumber penghasilan itu hilang, bukan cuma kamu yang terdampak, tapi seluruh keluargamu. Itulah kenapa, di usia 30-an, membangun penghasilan tambahan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Kesalahan kelima, menunda investasi serius karena merasa belum siap. Banyak yang berpikir, nanti aja investasi kalau sudah lebih longgar. Nanti aja kalau penghasilan sudah lebih besar. Padahal kenyataannya, waktu tidak menunggu. Setiap tahun yang kamu tunda adalah kesempatan yang hilang. Dan semakin lama kamu menunda, semakin berat usaha yang harus kamu lakukan di masa depan. Karena kamu kehilangan satu hal yang paling berharga dalam keuangan, waktu. Kesalahan keenam, biaya hidup terus naik tapi tidak disadari. Di usia 30-an, penghasilan biasanya memang meningkat, tapi masalahnya, pengeluaran ikut meningkat lebih cepat. Dulu cukup makan sederhana, sekarang harus lebih layak. Dulu tidak terlalu peduli tempat tinggal, sekarang harus lebih nyaman. Dulu tidak terlalu banyak kebutuhan, sekarang semuanya terasa penting. Tanpa sadar, standar hidup terus naik. Dan akhirnya, kamu terjebak di kondisi gaji besar, tapi tetap merasa kurang. Kesalahan ketujuh, lupa membangun aset, terlalu fokus pada kewajiban. Sebagian besar penghasilan habis untuk cicilan, kebutuhan keluarga, biaya hidup, tapi sangat sedikit yang benar-benar dialokasikan untuk membangun aset. Padahal, aset adalah satu-satunya hal yang bisa membuat hidupmu lebih ringan di masa depan. Tanpa aset, kamu akan terus bekerja. Dengan aset, uang mulai bekerja untukmu. Dan yang paling sering terjadi di usia 30-an, kesalahan ke-8, hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Harus punya rumah di usia sekian, harus punya mobil, harus terlihat sukses. Semua keputusan diambil. Bukan karena kebutuhan, tapi karena tekanan sosial. Dan tanpa sadar,
Kamu sedang menjalani hidup orang lain dengan uangmu sendiri. Di usia 30-an, kamu memang punya lebih banyak tanggung jawab. Tapi kamu juga punya lebih banyak kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di usia 20-an. Kesempatan untuk mulai serius membangun masa depan. Karena di fase ini, kamu masih punya waktu. Tidak sebanyak dulu, tapi masih cukup kalau kamu mulai sekarang. Ingat satu hal, di usia 30-an, masalah terbesar bukan kekurangan uang, tapi keputusan yang salah yang diulang setiap hari. Dan kabar baiknya, selama kamu sadar, selama kamu mau berubah, kamu masih bisa membalikkan keadaan. Di usia 40-an, ketika realita mulai mengetuk keras. Di usia 40-an, hidup tidak lagi terasa seperti pilihan. Hidup mulai terasa seperti konsekuensi. Kalau di usia 20-an kamu bebas mencoba, di usia 30-an kamu sibuk mengejar, maka di usia 40-an, kamu mulai melihat hasilnya. Dan jujur saja, tidak semua orang siap dengan apa yang mereka lihat. Di fase ini, ada satu hal yang mulai sering muncul, diam-diam, tapi terasa dalam kecemasan. Bukan kecemasan yang terlihat di luar, tapi yang muncul saat kamu sendirian, saat malam hari, saat semua orang sudah tidur. Dan kamu mulai berpikir, aku sudah sejauh ini, tapi kenapa rasanya belum cukup aman? Kesalahan pertama, tidak punya fondasi finansial yang cukup, meski sudah lama bekerja. Ini kenyataan yang pahit. Sudah bekerja 15, bahkan 20 tahun, tapi ketika dihitung, tabungan tidak seberapa, investasi belum signifikan, aset belum benar-benar menghasilkan. Dan di titik ini, kamu mulai sadar bahwa selama ini, kamu hanya bertahan, bukan berkembang. Bukan karena kamu tidak bekerja keras, tapi karena dari awal tidak pernah benar-benar diarahkan. Kesalahan kedua, gaya hidup yang sudah terlanjur tinggi dan sulit diturunkan. Di usia 40-an, kamu sudah terbiasa hidup dengan standar tertentu. Rumah harus nyaman, anak harus sekolah di tempat yang baik. Kebutuhan sehari-hari tidak bisa lagi diturunkan begitu saja. Masalahnya, ketika penghasilan tidak lagi naik seperti dulu, kamu mulai terjebak. Karena biaya hidup tidak bisa dengan mudah diturunkan, tapi pemasukan juga tidak selalu bisa dinaikkan. Dan disinilah tekanan mulai terasa. Kesalahan ketiga, tidak siap menghadapi dua beban besar sekaligus. Di usia ini, hidup seperti datang dari dua arah. Di satu sisi, kamu harus membiayai masa depan anak. Sekolah, kuliah, kebutuhan mereka yang terus meningkat. Di sisi lain, kamu mulai mendekati masa pensiun. Artinya, kamu juga harus mulai memikirkan dirimu sendiri. Dan seringkali, dua hal ini bertabrakan. Kamu ingin memberikan yang terbaik untuk anak, tapi di saat yang sama, kamu mulai takut, kalau aku terus seperti ini, bagaimana dengan masa tuaku nanti? Kesalahan keempat, mengabaikan kesehatan, sampai akhirnya mahal harganya. Di usia 20 dan 30, tubuh masih kuat, begadang, kerja keras, makan sembarangan, semua terasa baik-baik saja. Tapi di usia 40-an, tubuh mulai berbicara. Dan sayangnya, seringkali kita baru mendengar setelah terlambat. Mulai ada penyakit, mulai ada biaya medis, mulai ada keterbatasan, dan saat itulah kamu sadar bahwa kesehatan adalah bagian dari keuangan juga. Karena ketika kesehatan terganggu, bukan cuma tubuh yang terdampak, tapi juga finansial. Kesalahan kelima, tidak punya rencana pensiun yang jelas. Ini yang paling sering menghantui. Dulu pensiun terasa jauh, sekarang terasa semakin dekat. Tapi ketika ditanya, kalau kamu berhenti bekerja 10-15 tahun lagi, apakah kamu siap? Banyak yang tidak bisa menjawab. Karena selama ini, tidak pernah benar-benar dipersiapkan. Dan yang lebih menakutkan, bukan tentang berhenti bekerja, tapi tentang tidak bisa berhenti bekerja. Kesalahan keenam, tidak punya aset yang benar-benar bekerja. Di usia 40-an, kamu seharusnya mulai menikmati hasil. Bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Tapi kenyataannya, banyak yang masih menukar waktu dengan uang setiap hari. Tidak ada pemasukan tanpa kerja, tidak ada sistem yang berjalan sendiri. Dan akhirnya, kamu tetap harus terus bekerja, bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan di antara semua itu, ada satu perasaan yang jarang diucapkan, tapi sering dirasakan, penyesalan. Bukan penyesalan yang dramatis, tapi yang halus, dan terus muncul pelan-pelan. Seandainya dulu aku mulai lebih cepat, seandainya dulu aku lebih disiplin, seandainya dulu aku lebih paham, tapi waktu tidak bisa diulang. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang masih kamu punya, kesempatan. Ya, mungkin kamu tidak bisa kembali ke usia 20, tapi kamu masih bisa memperbaiki arah,
Mulai sekarang, mungkin langkahmu tidak bisa secepat dulu, tapi setiap langkah yang benar tetap akan membawa perubahan. Di usia 40-an, ini bukan lagi tentang mencoba-coba, ini tentang memutuskan. Memutuskan untuk berhenti mengulang kesalahan yang sama. Memutuskan untuk mulai lebih sadar. Memutuskan untuk benar-benar mengatur hidupmu. Bukan hanya menjalaninya. Karena pada akhirnya, hidup di usia 5 dan seterusnya bukan ditentukan oleh harapan, tapi oleh keputusan yang kamu ambil hari ini. Di usia 50 plus, ketika waktu tidak bisa diulang, hanya bisa diterima. Di usia 50 ke atas, hidup terasa berbeda. Bukan lagi tentang mengejar, bukan lagi tentang membuktikan, tapi tentang menerima. Menerima kenyataan, menerima hasil dari semua keputusan yang pernah diambil, dan menerima bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Di fase ini, ada satu hal yang sering muncul tanpa diundang, kesunyian. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena mulai banyak hal yang berubah. Anak-anak mulai punya kehidupan sendiri. Lingkaran pertemanan tidak lagi seramai dulu. Dan kamu mulai lebih sering duduk sendiri berpikir tentang hidup. Dan di momen-momen itulah, pertanyaan-pertanyaan yang dulu sering dihindari mulai muncul. Apa aku sudah cukup siap? Apa aku bisa hidup tenang tanpa harus terus bekerja? Dan apa semua yang aku lakukan selama ini sudah benar? Dan tidak semua orang punya jawaban yang menenangkan. Kesalahan pertama, tidak memiliki dana pensiun yang cukup. Ini bukan sekadar angka di rekening. Ini tentang ketenangan. Karena ketika kamu tidak punya cukup, kamu tidak benar-benar punya pilihan. Kamu tetap harus bekerja, bukan karena ingin tetap aktif, tapi karena terpaksa. Dan rasanya sangat berbeda. Bekerja karena ingin, itu kebebasan. Bekerja karena harus, itu tekanan. Kesalahan kedua, bergantung pada orang lain untuk masa depan sendiri. Banyak yang berharap anak akan membantu, dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika harapan itu berubah jadi ketergantungan, disitulah masalah mulai muncul, karena setiap orang punya hidupnya sendiri. Dan pada akhirnya, yang paling menenangkan bukan punya anak yang mampu membantu, tapi menjadi orang tua yang tetap bisa berdiri sendiri. Kesalahan ketiga, tidak punya aset yang menghasilkan. Di usia ini, seharusnya hidup mulai melambat. Bukan karena tidak mampu, tapi karena memang sudah waktunya menikmati. Tapi tanpa aset, hidup tidak benar-benar bisa melambat. Karena setiap kebutuhan masih harus ditukar dengan tenaga. Tidak ada pemasukan yang datang dengan sendirinya. Tidak ada sistem yang berjalan tanpa kamu hadir. Dan akhirnya, kamu tetap terikat pada pekerjaan. Kesalahan keempat, menyadari semuanya ketika sudah terlambat. Ini yang paling menyakitkan. Bukan karena tidak punya uang, tapi karena tahu kamu sebenarnya bisa melakukan lebih baik. Kalau saja dulu lebih disiplin, kalau saja dulu lebih sadar, kalau saja dulu tidak menunda, tapi hidup tidak memberi tombol ulang. Yang ada hanya satu arah, maju. Namun, di balik semua rasa itu, di balik penyesalan, kekhawatiran, dan kelelahan, masih ada satu hal yang sering terlupakan. Mana? Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang bagaimana kamu menjalaninya? Tentang apakah kamu bisa tetap tenang, tetap bersyukur, dan tetap merasa cukup. Dan untuk kamu yang sedang menonton ini, mungkin kamu belum di usia 50. Atau mungkin kamu sudah mendekatinya. Apapun itu, satu hal yang pasti. Waktu terus berjalan. Tenang saat bangun pagi. Tenang saat menghadapi hidup. Dan tenang saat kamu tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau kamu sampai di titik ini, dan kamu merasa ada sesuatu yang menyentuh, jangan abaikan perasaan itu. Karena mungkin itu adalah momen di mana kamu mulai sadar. Dan kesadaran adalah awal dari perubahan. Jadi sebelum kamu pergi, klik tombol subscribe sekarang juga ke channel Bincang Finansial. Karena di channel ini, kita tidak hanya bicara soal uang, tapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan tulis di kolom komentar satu hal sederhana. Aku mulai hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Hari ini,